Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, modul 1.4, budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai warga sekolah, salah satu kewajiban yang harus saya jalani adalah menciptakan iklim budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap warga sekolah harus mengambil bagian dalam menjalankan peran mereka dengan baik. Melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertama, disiplin positif merupakan satu cara dalam menerapkan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif diarahkan untuk membangun disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri akan mendorong murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, sogokan, pujian, apalagi hukuman. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu: pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman; kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan; dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak adalah motivasi yang berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kedua,
Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan kreatif inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian yang ketiga, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seyogianya seluruh konsep inti tersebut harus dipahami oleh setiap guru sebagai bagian dari kompetensi mereka, lalu diwujudkan dalam tindakan nyata dan sharing dengan rekan guru lain yang belum memahami. Hal yang sangat menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang teori motivasi berupa penghargaan. Dalam hasil penelitiannya, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap menghukum. Sebelum mempelajari modul ini, saya bersama beberapa guru membuat tata tertib sekolah tanpa memandang penting keterlibatan murid. Dan tujuannya hanya sebatas sebagai rambu-rambu dalam mengatur dan mengontrol perilaku murid. Sehingga saya cenderung memposisikan diri sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah. Sekarang, setelah mempelajari modul ini, saya baru memahami tentang pentingnya membuat keyakinan sekolah atau kelas yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai kebajikan universal dengan melibatkan peran serta murid dalam proses penyusunannya. Sebelumnya juga, saya mengira bahwa teori stimulus respon sudah cukup untuk bisa membentuk karakter siswa. Tapi ternyata perubahan yang terjadi hanya dalam jangka pendek ketika stimulus dan respon masih diberikan. Sekarang, saya paham bahwa untuk membentuk karakter siswa dalam jangka panjang, perlu ditumbuhkan motivasi internal murid melalui keyakinan yang mereka percayai. Saya pernah menangani murid yang sengaja terlambat karena menghindari upacara bendera. Dengan memposisikan diri sebagai manajer, saya menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu mulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Walhasil, murid yang bersangkutan mulai memperbaiki diri dengan penuh kesadaran untuk ikut upacara bendera secara sukarela dan merasa merdeka tanpa tekanan dan paksaan. Perasaan saya sangat antusias dengan capaian dari implementasi pemahaman baru yang saya peroleh dan terdorong untuk terus mengupdate dan mengupgrade diri dalam mengembangkan kompetensi baik secara pribadi maupun berbagi dengan teman guru yang lain. Dengan banyak berbagi praktik-praktik baik di sekolah, hal yang sudah baik menurut saya adalah semangat kolaborasi yang muncul dari motivasi internal para guru dan murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah
memperkuat posisi kontrol guru sebagai manajer agar tercipta ekosistem budaya positif sekolah secara komprehensif melalui konsistensi penerapan langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya waktu itu adalah merasa kecewa pada murid saya yang selalu mengulangi kesalahan, padahal saya sudah merasa maksimal dalam menangani masalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol manager. Ternyata, dengan posisi kontrol manager, saya merasa lebih nyaman, tenang, lebih manusiawi atau kasih sayang. Para murid merasa diayomi, merasa diperhatikan, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan dasar yang selama ini menjadi akar masalah perilaku menyimpang mereka. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan sebagian langkah dari segitiga restitusi. Tahap yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Setiap mulai berdialog dengan murid, saya akan selalu mulai dengan menanyakan alasan murid melakukan pelanggaran. Misalnya, ketika murid terlambat datang, maka saya akan tanyakan alasan keterlambatan dan cara yang efektif menurut mereka agar tidak terlambat lagi. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah menguatkan program parenting dengan mengundang orang tua atau wali murid untuk terlibat langsung dalam proses membangun keyakinan sekolah, sehingga budaya positif dan disiplin positif yang akan ditumbuhkan tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan tempat murid tinggal dan bermain. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 ini. Semoga dapat menginspirasi dan menggerakkan hati untuk beraksi. Jaga terus semangat perubahan menuju Indonesia maju dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.